Halo Mister, kembali lagi bersama gue Andika Leonardo Surya. Di video kali ini kita akan coba membuat website portofolio. Mungkin gue akan bagi beberapa part biar nanti nggak kepanjangan dan kalian bisa ngikutin tutorialnya. Jadi kita akan bikin beberapa template semacam kayak gini. Nanti kita akan recreate ini salah satu template yang gue bikin. Selain itu kita akan bikin dia responsif. Ini ya, jadi responsif tuh. Oke, dengan menggunakan beberapa fitur seperti auto layout wrap dan lain-lain ya. Ada minimum width, minimum height gitu. Gitu aja. Jadi kita opening dulu. Oke, jadi di sini gue akan coba jelasin beberapa workflow yang akan gue lakukan. Jadi pertama itu gue akan bikin strukturnya, section itu akan ada apa aja. Jadi ini tuh sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kayak information architecture. Bener gak ya tuh gue nulisnya? Kurang lebih gini ya. Nah setelah itu, ini step pertamanya. Setelah itu gue akan coba untuk gue zoomin dikit. Setelah itu gue akan coba untuk bikin building blocks, jadi low fidelity ya untuk layouting. Ini outputnya adalah layout. Nah baru yang ketiga gue akan high fidelity. Ini lebih ke UI design-nya. Jadi touch and feel, brand color-nya mau pakai apa, warnanya mau pakai apa gitu ya. Jadi akan seperti ini. Dan baru prepare styles dari color dan text-nya. Baru yang terakhir kita bikin responsif. Nah dari sini nanti gue akan bikin video lagi buat mengcopy project Figma-nya dari hasil desain kita ke Framer. Jadi bisa kita publish gitu. Mungkin ada beberapa yang harus teman-teman perhatiin, terutama untuk bikin portofolio. Karena banyak banget yang nanyain ke gue, gimana sih bang cara bikin website portofolio yang benar gitu. Jadi di sini akan gue coba jelasin. Oke, step pertama kita akan coba untuk bikin information architecture-nya. Jadi yang biasanya gue bikin itu tentu di bagian kita bakal ada top navbar ya. Top navbar ini sebagai navigation. Nah nanti ini mau diisi apa gitu kira-kira. Mungkin kalau gue akan bikin projects. Terus nanti ada skills. Habis itu ada experience. Ini kalau mau masukin education juga it's okay ya. Boleh juga gitu. Kalau gue disini masukin kontak. Nah setelah top navbar nanti baru section ini nih. Sebenarnya sama aja sih, tapi di sini gue pertama tuh ada hero section. Ada hero section, nanti ada project section, ada experience section. Skills dulu. Section, baru ada experience section, baru kontak section, baru terakhir footer. Nah kurang lebih ini yang akan jadi isi dari si landing page untuk home ya. Jadi ini untuk bagian home nih. Itu. Nah ini untuk home nya. Ntar gue biar kelihatan. Nah nanti setelah ada lagi waktu diklik dia ada diklik di bagian projectnya, di project section dia akan ada isinya lagi gitu. Nah, ini juga menarik nih. Biasanya project sebuah UI UX itu, jadi website portfolio itu seharusnya itu tuh ada section untuk ngejelasin project kalian gitu. Nah tapi kalau di landing page kan kayaknya di bagian home gitu ya, itu kayak terlalu padat gitu informasinya. Mungkin hanya sedikit aja yang dikasih tahu gitu ya. Tapi nanti dia punya detailnya gitu. Detailnya di halaman yang lain. Nah itu di projects-nya, di halaman project. Nah di halaman project itu kita bisa naruh informasi apa. Yang pasti itu adalah project title-nya.
project title-nya. Terus kalau mau ada banner silakan ya, banner project gitu. Habis itu time yang loop timeline-nya itu gimana gitu, timeline dari projectnya. Terus platformnya kalian ngedesain untuk apa, website, web app, atau iOS ataupun Android gitu ya, atau mobile apps. Habis itu role kalian di sana sebagai apa, contributionnya gitu ya. Terus di sini baru ceritain nih why-nya. Why, kenapa project itu harus dijalankan, kenapa project itu harus ada gitu. Kalian ceritain segala macam. Nah, habis itu matrix, atau mungkin di sini tuh research. Jadi kalian masukin nih, misalkan nih, kenapa project ini ada? Karena ternyata terjadi bounce rate yang tinggi dari satu halaman di produk katalog gitu. Nah, itu harus kalian jelasin bounce rate-nya berapa segala macam. Kalau memang tidak konfidensial ya, karena takutnya ada non disclosure agreement dari si company tempat kalian bekerja atau klien kalian. Ya tuh nanti menyesuaikan aja, tapi kalian bisa jelasin gitu di why. Habis itu kalian jelasin nih hasil dari research-nya itu seperti apa gitu. Nah, metode research mau dijelasin silakan, nggak apa-apa. Tapi buat gue sih jujur terlalu template lah. Rata-rata semuanya ngejelasin tentang design thinking segala macam. Jadi lebih praktikal, kalian jelasin aja research kalian itu yang kalian lakukan apa gitu. Interview udah jelasin aja kalian melakukan interview. Nah, terus setelah matrix, abis itu kalian masuk ke tahap ideate-nya gitu ya. Atau di sini bisa kalian jelasin brainstorm gitu. Kenapa gue jelasinnya pakai kata-kata yang lebih umum? Karena kadang yang akan melihat kalian itu belum tentu orang teknik juga gitu. Ada yang mungkin klien yang mau pengen lihat porto kalian juga kan. Mereka butuh bahasa-bahasa yang lebih umum. Ya udah, kalian jelasin aja proses brainstorming gitu ya. Ini boleh juga gitu. Padahal di sini tahapnya ideate gitu. Ya kan? Ini juga sama, di sini sebenarnya tahap di design thinking ini sebenarnya define atau empathize atau sampai define. Ya kan? Di sini mungkin ya research ya, masih bagian dari tahap empathize define. Terus brainstorming ideate baru kalian coba untuk prototyping. Jadi di sini kalian jelasin nih low fidelity dan high fidelity-nya. Kalian jelasin tuh apa yang udah kalian desain segala macam. Kalian mau jelasin artefacts yang lain gitu ya, boleh juga. Misalkan nih ada user flow, silakan, nggak apa-apa. Mana yang menurut kalian oke gitu. Pikirin seberapa lama orang akan membaca porto kalian. Terus terakhirnya insights-nya implementasinya. Ini tuh artinya apa? Ini bisa jadi testing. Kalian coba tes ke orang, hasilnya gimana kalian ceritain gitu. Atau mungkin ternyata langsung dipublish dan ya udah kalian lihat nih hasilnya, outputnya gimana gitu. Terus baru di sini mau dikasih additional link, boleh gitu ya. Additional link boleh. Terus terakhirnya ya udah call to action, biasanya ini kontak nih. Gitu. Kurang lebih kayak gini ya dalam satu project page gitu. Nah, tentu ini jangan lupa kalian masukin foto-fotonya, gambar-gambarnya yang related gitu ya ke project kalian agar lebih oke gitu. Jadi kalian juga enak nanti untuk ngedesainnya. Gitu. Nah, kita akan coba untuk bikin home-nya dulu, oke? Kita based on dari sini. Jadi yang pertama kali gue lakukan tadi ya, kita udah bikin section information architecture. Sekarang kita akan coba untuk layouting. Ini gue agak practical dan agak cepet aja. Kenapa? Karena ya website portfolio gitu. Tidak banyak research yang perlu dilakukan. Jadi terserah kalian. Biasanya gue akan menambahkan lagi sebenarnya satu lagi di sini. Itu tuh ada mood boarding. Gitu. Kalau untuk website biasa kayak gini. Tapi ya kebetulan gue udah tahu visual direction mau gue bikin itu gimana. Jadi ya udahlah, gue akan coba bikin. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita coba untuk bikin frame-nya dulu. Nah, di sini gue pakai desktop 1440. Kita tulis di sini home desktop karena nanti akan kita bikin responsifnya.
Lalu kalau udah, gue akan coba untuk bikin building blocks-nya dulu. Jadi gue mau di sini ada navbar gitu ya. Terus di dalam navbar itu di sini ada logo. Gue kasih warna yang lebih gelap. Di sini ada CTA. Gelap lagi. Di sini ada navigation dari yang tadi udah kita bikin ya. Oke. Ups. Nah, ini nggak usah peduli dengan berapa jaraknya. Itu nanti kita nggak pixel perfect banget di tahap yang sekarang. Yang penting kita dapat layoutnya dulu. Baru di sini gue mau dia ada gue mau dia ada hero section sampai atas. Ya segini oke lah. Kita mudain. Habis itu kita taruh di send to back. Nah ini hero section. Terus kita gedein lagi. Kalau mau gedein kalian bisa langsung gedein aja. Gedein frame home ya. Nah dapat nih hero section, baru ada project section. Mungkin project section gue bakal di sini ada, kita kasih ini dulu ya, pembeda dulu. Nah di sini ada judulnya, ini project gitu ya. Terus di sini mungkin bentuknya card. Di sini ada thumbnailnya. Ups. Ada thumbnailnya, terus di sini ada titlenya, project titlenya. Terus di sini ada descriptionnya. Terus baru di sini ada CTA. Gitu ya, mungkin di sini ada metrik-metrik tambahan. Boleh. Terkecil. Ini gini. Terus ya ini mungkin ada beberapa ya. Kita copy. Perbesar lagi. Mungkin gue taruh ada 3. Nah seperti ini. Nah hero nya gimana nih? Mungkin gue nggak terlalu rumit. Gue akan bikin gini aja. Terus mungkin di sini ada hero title-nya. Terus di sini ada nah, ada description-nya. Terus di sini ada CTA-nya. Gitu ya. Nah, boleh kayak gini. Kalau udah, oke, ini project section. Terus ada skill section. Skill section gue mau dia bentuknya tuh ya udah sekedar ini aja ya, sekedar apa namanya? Bunyi apa sih tuh? Sorry ya, ini kipas. Kebetulan di bawah ada kipas, terus bunyinya tuh kayak suara mobil kopling gitu. Oke, lanjut. Jadi ya ntar di sini ada skills ya. Skillsnya mungkin ada beberapa skills yang akan gue highlight. Bentuknya dia menyamping begini. Ini asik nih. Gue lagi suka lewat kayak gini gitu ya. Terus copy lagi, bikin untuk yang experience. Oke, experience mungkin gue bentuknya table gitu. Table. Di sini gini ya. Terus nanti di sini ada di sini ada garisnya.
Oke, terus bikin untuk yang lain 3 misalkan ya. Begini. Kalau udah, nah, kontak, simple aja. Kontak, mungkin langsung ini ya, langsung title-nya, terus udah ada ininya, baru ada CTA-nya di bawah sini. Mungkin gua gabungin tuh dia sama footer, lebih oke. Paste here. Nah, kayak gini ya. Oke. Begini. Nah, kurang lebih layoutnya seperti ini. Gitu. Aneh? Ya, low fidelity gitu. Belum ada konteksnya, belum ada itu apa barangnya, segala macem. Terus belum ketahuan juga seperti apa gitu ya layoutnya, terus teksnya, copywritingnya belum ada, itu semua belum ada. Jadi mungkin kita akan lebih fokus ya ke layoutnya dulu. Oke, itu udah ya, udah semua. Nah, sekarang kita udah punya nih. Sekarang kita akan masuk ke step selanjutnya. Dari setelah low fidelity layouting, kita masuk ke high fidelity gitu ya, ke UI design-nya. Nah, gue visual direction-nya gue kebetulan mau yang rada pop up tapi masih simple gitu ya. Jadi warna-warna dipakai mungkin agak nyentrik gitu. Kita akan coba lah. Jadi ini gue akan bikin lagi. Kalau misalkan enggak ya gue duplicate aja, jadi bisa control copy terus paste, atau ya udah langsung aja gitu duplicate dengan cara comment atau control D, duplicate section. Nah, kita akan bikin navbar-nya dulu. Oke, jadi kebetulan di navbar ini kan ada project skill experience contact ya. Nah, kita bikin dulu nih teksnya. Project, terus di sini skills experience, terus di sini contact me deh. Nah, ini bisa kita buang. Terus kita coba untuk auto layout nih, klik kanan, add auto layout. Kita rename namanya jadi apa? Namanya jadi navlink. Kita atur ini jaraknya 36. Ini juga ini terpisah karena ini bentuknya CTA jadi button. Ini kita nolin gapnya. Paddingnya kiri kanan gue taruh 16, atas bawah 16. Terus kalau udah gue pastiin dulu ini untuk font size-nya oke di 18, udah oke. Ini udah oke lah. Atau mungkin kita naikin di 20 ya, biar body text-nya 60 untuk 20 untuk di desktop. Oke, kalau udah ini gua hapus juga. Sekarang kita bisa kasih color gitu. Tapi sebelum kasih color, ini gua rename dulu jadi CTA. Nah, terus kita kasih logo di sini. Karena gua nggak punya logo gimana-gimana, kita pakai logo Ipsum. Nah, logo yang mau gue pakai
Mungkin ini ya, ini bagus nih. Oke, ini bisa kita hapus. Kalau udah, ini kita auto layout, kasih container. Ups. Ini container namanya. Terus kita wrap lagi pakai auto layout, kita bungkus lagi. Namanya adalah navbar. Baru kita kasih padding. Mungkin gue kasih di sini, kasih paddingnya itu di 120. Nah, ini navbarnya masih di luar nih. Kita taruh di dalam. Nah, taruh tengah. Kita hapus dulu. Oke, ini nggak terlalu kelihatan kan? Jadi gue akan kasih dia sebuah fill. Tapi sebelum gue kasih fill, gue kasih atas bawahnya dulu di 24. Baru gue kasih fill. Fillnya kita pakai warna black aja. Nah, ini nggak kelihatan nih. Kita bisa ganti jadi putih. Contact me-nya nggak kelihatan juga. Ini harusnya jadi CTA kan. Jadi karena dia jadi CTA, sorry ini gue kecilin dulu, jangan semi bold. Gue mau bikin dia medium, biar ini yang semi bold atau ini bold gitu ya. Gue mau dia gue kasih fill. Nah, fillnya warnanya apa? Gue suka warna hijau sih, hijau kayak gini nih. Terus fontnya di dalamnya warnanya hitam. Nah, abis itu kita kasih dia border radius. Gue mau ngasih dia di 8. Kurang berani, 12. Dan nih, ini oke banget sih. Nah, cuman gue pengen dia tuh sebenarnya agak transparan blurry gitu. Jadi gue bisa kasih efek background blur. Mungkin di sini gue kasih 8 blurnya. Nah, baru fill-nya gue kasih dia di fill-nya ya, jangan di layer ya. Karena kalau di layernya nanti semuanya gitu. Coba ya, nih. Tuh, jadi semuanya. Kalau fill-nya doang, dia cuma warna hitamnya doang yang jadi background. Gitu, gue kasih dia di 875 lah. Nah, ini gak terlalu kelihatan kan. Tapi kalau misalkan si kotaknya ganti hijau, oke. Coba di 50. Oke, kalau udah ini gue kasih 100 border radiusnya. Habis itu gue kasih stroke warna hitam. Kita kasih 2. Nah, asik nih. Jadi kayak ada pop up gitu. Asik. Oke, kita masuk ke navbar udah. Ini jarak ke atasnya 24. Oke. Terus ini udah cukup sih. Oh, sorry. Nah, ini kalau dibesar kecilin dia kan masih belum responsif. Nah, caranya adalah gue klik di di alignment-nya. Terus gue pencet X. Atau di sini ganti jadi auto biar dia bisa responsif. Nah, ini gue bikin dia 1440 sesuai dengan frame-nya, baru gue kurang. Gue pengen tuh padding-nya tuh kiri kanan. Tadi kan karena di sini jaraknya adalah 120, gue sebenarnya pengennya total 160. Jadi ini masih kurang 40 lagi. Artinya ini gue harus kurangin 40 kiri kanan. Kalau kiri kanan berarti kali 2, jadi dikurangin 80. Nah, gue taruh sini. Nah, jadi layoutnya dia tuh 160 dari sini ke pojok gitu guys. Oke. Kita berlanjut dulu. Nah, ini mungkin gue kasih nanti, mungkin hero sectionnya dulu. Product designer from Indonesia. Kasih bendera. Nah, ini gue mau ukuran 60. Kita perkecil. Terus warnanya black aja. Ini ya. Kalau udah, ini gue mau dia railway.
karena gue lagi suka sama font ini nih, sama TVS ini, sorry. Terus ini kita copy dulu aja. Ini ukuran 24, kita pakai enter aja untuk sebagai body text, dan headingnya pakai itu juga. Nah kalau udah jujur gue masih bingung copywritingnya mau gimana, jadi gue akan coba untuk generate dari ChatGPT. Oke, give me hero description for my portfolio website. Description about product designer from Indonesia for my portfolio website with 200 karakter length. Kita minta ChatGPT bikinin. Meet Visionary, give me 3 alternatives. Ini oke nih, yang pertama. Ini 24 dikali 1,5. Kenapa? Biar agak kelihatan gitu ya jaraknya. Terus kita bikin dia agak abu-abu biar nggak terlalu pop up gitu, jadi tetap title yang lebih terlihat. Kalau udah ini gue copy aja ke sini sebagai CTA, tapi gue kasih dia sedikit efek drop shadow, tapi dia yang 100%. Ini 4, blurnya 0. Nah kayak gini, jadi asik nih. Oke, kalau udah agak sepi, mungkin gue kasih sedikit lagi teks di atasnya. Andika Leonardo Surya. Ini auto width ya. Ini ukurannya di 20. Kita pakai enter benar. 20 ini auto aja. Atau 20 kali 1,5 ya nggak apa-apa lah. 30. Ini gue mau dia bold warna itu. Atau enggak ini semi bold tapi italic. Terus di sini ini medium aja. Product designer. Ini kita kasih warna dari sini. Terus di sini ada, nah ini dia. Baru kita bungkus pakai auto layout. Di sini labels. Jaraknya berapa? Jaraknya 16 aja cukup. Dan nih, terus kita tinggal kasih image. Kita cari yang raga nyeleneh ya, tang. Mana aja nih? Gua hapus. Terus ini gua kasih fill lagi dalamnya. Pakai warna apa? Pakai warna hijau ini. Tapi di sini gue rubah dia jadi color burn. Gue kasih padding 24. Border radius 24. Baru gue kasih stroke. Mungkin 3 ya. Agak tebelan. Nah, kalau udah kita akan bikin shape untuk super grafiknya. Jadi super grafik itu kayak ya tambah-tambahan lah buat bagian hero ini. Kan hero tuh harus menarik ya. Karena hero tuh jadi tempat pertama orang datang di website kita. Ya, gue bikin dari star. Habis itu gue perkecil gini. Ups. Nah,
Tuh kita kecilin aja. Kecilin. Ini mungkin gue bikin ada 2. Terus di sini di sini gue copy lagi, tapi ini style agak beda. Jadi ini mungkin gue giniin, gue kasih radius. Biar lucu gitu. Oke. Ini terus gedein lagi di sini. Karena nanti ini di framer bisa digerak-gerakin gitu. Kalau udah ini mungkin ada yang gue kasih warna sama kayak ini. Terus gue kasih stroke. Ini, tapi ini kayak nggak terlalu kelihatan nih. Kayak harus ditambahin dikit gini. Nah, ini juga sama. Ini gue kasih stroke. Warnanya apa? Warnanya kita rubah dari sini ya, dari hijau ini, tapi ambil warna lain. Kuning misalkan. Ini juga sama. Dari warna ini tapi kita rubah misal warnanya biru. Ini ngambil dari sini. Sorry. Ini aja, ini gue copy, gue replace. Kita ambil warnanya di sini merah. Nah, lucu kan? Sumpah lucu banget. Oke, kalau udah kita seleksi semua super grafiknya beserta fotonya, kita klik kanan baru frame selections. Kita tulis di sini jadi hero image. Oke. Nah, baru ini kita kelompok-kelompok ini. Jadi produk design si title sama description-nya jadi title description. Terus di sini jadi hero text. Di sini container. Nah, baru bareng sama ini kita auto layout. Kita kasih kiri kanannya 160. Terus oh ya, ini jangan lupa kontainernya kita fill kontainer, hero textnya kita fill kontainer, title descriptionnya kita fill kontainer, teks-teks di dalamnya juga fill kontainer. Ini juga labels kita fill kontainer. Ini nggak usah. Biar apa? Biar nanti bisa responsif, gitu ya. Terus kalau udah, ya ini harus dikecilin lagi, segini gitu ya. Kecilin lagi. Nah, atas bawah nih. Atas bawahnya belum. Vertical paddingnya. Ini bisa kita bikin jadi berapa ya? Mungkin gue kasih dia 120 atasnya. Kalau kasih koma berarti lu mau bedain atas bawahnya. Ini bawahnya 260. Nah, kita mentokin ke atas. Mungkin kebanyakan kita kasih di 120, 108 lah. Nah, kayak gini nih. Terus ini kita bikin dia jadi hero section. Dah, kita udah punya hero section, kita udah punya navbar. Navbar kita taruh bagian atas. Biar dia ada blurry. Tapi ini blurry-nya kayaknya masih agak kurang, dia tambahin lagi. Kurangin lagi di 4 gitu. Terus ini mungkin di 35. Nah, kayak gini ya. Oke. Udah, kita hero section udah jadi. Sekarang kita bisa hapus yang kotaknya. Terus kita kasih dia si home desktop ini mungkin bisa kita kasih warna. Gue pengen warnanya rada kuning tapi broken white gitu. Gini. Nah, gini.
Oke, udah jadi nih. Untuk hero section. Jadi kebetulan karena udah hampir setengah jam, biar nggak terlalu lama, mungkin kita pangkas dia jadi part 2. Jadi kita akan lanjut lagi di part 2, teman-teman. Jadi thank you banget udah nonton. See you in the another video di part 2-nya. Jadi kita akan lanjutin di section selanjutnya. Tentu ini adalah series, jadi harapannya teman-teman saat bisa ngikutin tutorialnya, kalian bisa publish website kalian sesuai dengan apa yang kalian mau konten-kontennya. Mungkin itu ya dari gue. Thank you for watching, and jangan lupa like and subscribe. Kasih tahu ke teman-teman kalian yang mungkin lagi belajar juga. So see you in another video. Bye bye hipster.